Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Healthy diet harus mengandung buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak 5 porsi setiap hari. Dan jumlahnya kalau kita hitung seratnya dan seluruh buah dan sayurnya ini 400 gram. 400 gram itu bukan sedikit, itu banyak. Tapi untuk menjadi lebih sehat dibutuhkan bahkan sampai 800 gram sayur dan buah-buahan. Semua yang mengandung serat. Apalagi yang harus dibatasi adalah semua yang manis, artinya snack, kue, permen, ya, semua minuman-minuman kemasan yang berasa manis itu semua mengandung gula. Kemudian jangan mengkonsumsi trans fat. Jadi mereka sudah jelas mengatakan jangan konsumsi trans fat. Adanya di mana? Di semua makanan olahan yang sudah dalam packaging, ya, dalam kemasan. Semua yang ada keripik-keripik, snack, ya, frozen pizza, frozen food, fried food, ya, French fries dan sebagainya, ya. Bahkan mentega-mentega olesan itu semua mengandung trans fat dan ini sudah dianjurkan. Jangan dikonsumsi, don't eat, bukan hanya kurangi. Kemudian garam, limit salt to less than 5 grams per day. Artinya kurang dari 1 sendok teh dan gunakan garamnya yang sudah diiodisasi, ya, jadi yang mengandung yodium. Jadi apa yang harus dimakan kalau begitu? Nah, ini ada suatu gerakan dari seorang dokter, seorang profesor, Colin Campbell. Dia yang menulis The China Study, itu adalah penelitian besar-besaran di China. Kemudian dia laporkan di dalam berbagai jurnal ilmiah. Juga dia buat buku, ya, sudah ada beberapa seri bukunya The China Study. Nah, si Colin Campbell ini menganjurkan makanannya harusnya sebetulnya whole food plant-based. Apa yang dimaksud dengan whole food? Whole food artinya whole itu dalam bentuknya yang utuh. Makanan itu dengan hanya processing yang sangat minimal. Kalau makanan itu dalam bentuk utuh seperti biji-bijian, misalnya kacang hijau, ya, kacang hijaunya direbus kemudian dikonsumsi. Itu kan sangat minimal untuk processingnya. Tetapi kalau kita buat menjadi tepung, kemudian kita buat menjadi kue, itu sudah beberapa langkah processing. Ya, jadi semakin sedikit processing, semakin baik. Ya. Nah, bahkan dikatakan di sebuah jurnal untuk dermatologi, karena saya seorang dokter spesialis kulit, untuk mendapatkan kulit yang sehat dan tidak mudah terjadi aging, penuaan, makanan whole food plant-based ini justru sangat berkontribusi agar kulit kita tetap terlihat segar dan awet muda. Dan kenapa bisa demikian? Karena akan memaksimalkan potensi antioksidan di dalam sel-sel tubuh kita dan mengeliminasi zat-zat karsinogenik dan racun-racun, ya, toksin-toksin yang menyebabkan terjadinya penuaan. Jadi kalau kulit kita sehat, jantung kita pun sehat, liver kita pun sehat. Saya selalu katakan, kulit kita adalah jendela tubuh kita. Kalau kita memelihara jantung kita, memelihara pembuluh darah kita, maka kulit kita juga akan terlihat bersih dan cerah. Dari Harvard Medical School, mereka sudah mencanangkan pola makan itu harusnya seperti apa. Mereka katakan, mereka bagi sebuah piring itu, separuh dari piringnya terdiri atas sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, dan kurangi penggunaan oil, ya, penggunaan minyak, ya, yang digunakan bukan butter, ya, hindari trans fat, ya. Justru mereka juga tidak menganjurkan untuk banyak mengkonsumsi susu, ya, dan hindari daging-daging merah,
keju, bacon, cold cuts, ya, itu adalah semua daging-daging olahan. Ya, kita tahu di Indonesia kita banyak mengkonsumsi daging-daging olahan. Ada dendeng, ada bakso, ya, ada sosis, dan ini sudah dianjurkan oleh WHO, oleh Harvard Medical School, oleh berbagai asosiasi kesehatan agar itu tidak dikonsumsi lagi karena itu yang paling sering menyebabkan berbagai penyakit. Nah, saya perkenalkan ini adalah sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat namanya Physicians Committee for Responsible Medicine. Mereka adalah kumpulan dokter-dokter sebanyak 12.000 orang dokter dan anggotanya ada 175.000 orang di seluruh dunia, ya, dipimpin oleh Dr. Neil Barnard. Mereka tahun 2005 kalau tidak salah mereka sudah mencanangkan yang namanya the power plate. Jadi piring itu dibagi menjadi 4 bagian, isinya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ya, biji-bijian, ya, kemudian golongan serealia, ya, atau grains, ya, jadi semua padi, beras, ya, gandum dan sebagainya, ya. Dan ini sudah dia canangkan untuk memudahkan kita bagaimana kita harus mengatur makanan yang ada di piring kita. Sebelumnya orang menggunakan metode piramid, ya. Dengan piramid kita agak kesulitan mentranslate-nya ke dalam piring kita. Apa saja yang harus dimakan? Buah-buahan. Kenapa perlu? Karena di dalam buah-buahan itu ada fiber, ada serat, ada beta-karoten, ada vitamin C yang tinggi, ya, dan itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada polong-polongan, ya, ada serat di situ, ada protein, ada zat besi, ada kalsium, zinc, dan vitamin B. Ya, ini ada di dalam semua jenis polong-polongan. Kita di Indonesia banyak sekali jenis polong-polongan, ya. Ada kedelai, kacang hijau, kacang merah yang kecil, kacang merah yang besar. Ada banyak sekali jenis kacang-kacangan. Sebenarnya nggak cocok disebut kacang-kacangan, tapi polong-polongan. Ya, makanan apa lagi? Sayur-sayuran. Ya, di dalam sayur-sayuran juga banyak sekali vitamin C, beta-karoten, riboflavin, zat besi, kalsium, serat. Ya. Bahkan yang berwarna orange dan merah itu memiliki beta-karoten yang lebih banyak lagi, ya, seperti squash, ya, sweet potato, pumpkin, ya, labu, ya, kemudian pepaya, ya, wortel, itu semua memiliki beta-karoten yang sangat tinggi. Kemudian harus mengkonsumsi whole grains, jadi semua golongan serealia yang dalam bentuknya yang utuh, ya. Di situ juga didapatkan banyak serat. Ada protein, ada vitamin B, dan ada zinc. Ya, jadi ini adalah semua makanan yang kita perlukan, makanan-makanan yang harus menjadi prioritas. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Apa yang ada di Indonesia? Ini saya ambil dari Kemenkes, ya, mereka di dalam websitenya, mereka memberikan edukasi kepada masyarakat. Inilah salah satu tulisan dari Dr. Tuti Aswani. Mari makan sayur dan buah yang berkhasiat baik bagi tubuh untuk keluarga Indonesia sehat. Ya, dikatakan di situ, di Indonesia berdasarkan hasil penelitian Riskesdas, ya, riset kesehatan dasar tahun 2010, dikatakan bahwa ada penduduk di Indonesia yang kekurangan yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sekitar 93,6%. Luar biasa, kita tidak mengkonsumsi sayur-sayuran. Kemudian pada tahun 2013, berkurang hanya sangat sedikit, 93,5%. Jadi tidak ada perbaikan. Ini business as usual, ya. Dan dikatakan oleh Riskesdas terbilang rendah, yaitu hanya sebesar 3,3% saja yang mengkonsumsi lebih dari 5 porsi buah dan sayuran setiap harinya. Jadi kita harus mengkonsumsi 5 porsi sayur dan buah setiap harinya, ya. Dan dikatakan sebanyak 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah harus dikonsumsi setiap hari, atau setengah bagian dari piring kita harus berisi buah dan sayur. Inilah yang saya sebut dengan makanan prioritas. Kita tidak usah bicara, oh nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini dan itu. Kita jangan bicara yang tidak boleh. Kita bicara apa yang harusnya kita konsumsi. Kita harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Ya, minimal 5 porsi sayur dan buah setiap hari. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.